Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Sa'adatal muhadirin wa sa'adatal hadirin fi hadzal mu'tamar ad-dawli ats-tsani. Ismahuli fi hadhihi al-fursa ats-tsaminah an ataqaddama amamakum bimaqalatin katabtuha tatamahwaru haula mabhath fil adabil arabi wal mawdu' huwa qiyamut tasawwufil akhlaqi fi kitabil adabis saghir li Abdullah ibn al-Muqaffa. Nilai-nilai tasawuf akhlaki dalam kitab Al-Adabus Saghir karya Abdullah ibn Muqaffa. Penelitian ini adalah penelitian pustaka bagaimana berangkat dari dasar pemikiran bahwa nilai-nilai moral, akhlak, kebajikan adalah milik semua peradaban. Manusia menghendaki kehidupan yang tentram dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang baik. Baik nilai-nilai tersebut bersumber dari kejernihan akal manusia ataupun dari kitab suci dari Sang Pencipta. Cara pandang seperti ini selaras dengan corak pemikiran tokoh kita dalam kajian ini, yaitu Abdullah bin Muqaffa, seorang ahli sastra klasik yang hidup di tahun kedua Hijriah di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Beliau adalah ahli sastra Arab yang berasal dari A'jami, kalangan non-Arab, tapi beliau menunjukkan bahwa dari karya-karya yang dihasilkan adalah tokoh terjemah, penerjemah handal yang menerjemahkan karya-karya peradaban di luar Arab dan memasukkannya ke dalam peradaban Arab Islam. Corak pemikirannya sangat rasional tanpa mengesampingkan peran kitab suci sebagai sumber moral dalam beragama. Hal itu diperkuat dengan salah satu karyanya yang menjadi pembahasan kita dalam penelitian ini, yaitu kitab Al-Adabus Saghir atau yang disebut juga Risalah Al-Adabus Saghir. Kitab ini sangat ringkas namun padat, berisi tentang kumpulan nasihat-nasihat, petuah-petuah yang diilhami dari petuah atau peninggalan orang-orang sebelum kita. Makanya dalam kitab ini beliau mengatakan, saya telah menaruh dalam kitab ini perkataan-perkataan yang tersimpan dari orang-orang terdahulu. Maksudnya dari peradaban lain sebelum peradaban Islam. Untuk membantu dalam penjernihan jiwa, mematangkan pikiran, menajamkan pandangan, dan sebagai petunjuk dalam menghias diri dengan akhlak dan etika yang baik. Dalam kajian tasawuf, penekanan pada pelatihan jiwa dengan akhlak mahmudah dan meninggalkan akhlak mazmumah itu disebut dengan tasawuf akhlaki. Bagaimana dalam tasawuf akhlaki ini ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh seorang sufi atau pelaku tasawuf. Yang pertama adalah takhalli, kemudian tahalli, dan tajalli. Takhalli artinya pengosongan diri dari akhlak-akhlak yang mazmumah, dari perilaku dan tindakan yang buruk. Kemudian tahalli, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, perbuatan dan tindakan yang terpuji. Kemudian yang terakhir adalah tajalli, penampakan esensi Tuhan dalam diri kita ketika seseorang sudah mengosongkan dirinya dari perkara yang buruk dan menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama, maka di fase tajalli ini seseorang akan menghadirkan Tuhannya sebagai pencipta di setiap tindakan yang ia lakukan. Sehingga
perintah dan larangan yang ditentukan dalam agama bukan hanya sekedar perintah dan larangan yang formal, namun di tingkat tajalli ini seorang hamba lebih kepada pengharapan, ridho, dan menggapai cinta dari Sang Khalik. Oleh sebab itu dalam kajian ini saya sebagai presenter ingin menampilkan beberapa perkataan Ibnu Muqaffa yang berkaitan dengan tahalli dan tajalli. Di fase tahalli, Ibnu Muqaffa menekankan agar kita menjauhi sifat ujub. Beliau mengatakan al-ujubu afatul aqli wal lujajatu qu'udul hawa. Ujub adalah penyakit akal dan lapar adalah penunduk hawa nafsu. Menurut Ibnu Muqaffa, ketika seseorang dijangkit sifat ujub dalam dirinya, maka ia telah mematikan akal pikirannya. Ujub adalah sebuah sifat dalam diri seseorang yang menganggap dia superior, bahwa segala prestasi, segala amal perbuatan yang ia lakukan itu berdasarkan dari dirinya semesta. Ia melupakan akal pikirannya, ia mematikan akal pikirannya bahwasanya ada Sang Pencipta yang menjadikan ia bisa mendapatkan prestasi yang ia raih, bisa mengerjakan apa perbuatan baik yang ia lakukan. Maka di kitab Adabus Shaghir, Ibnu Muqaffa juga mengatakan, "Faman jara ala lisanihi kalamun yastahsinuhu aw yustahsanu minhu fala ya'jabanna bihi i'jabal mukhtari'i al-mubtadi'." Maka barang siapa yang keluar dari lisannya suatu perkataan yang baik atau yang dianggap baik darinya oleh masyarakat, hendaknya ia tidak merasa takjub pada dirinya seolah-olah dia yang menemukan dan pencetusnya. Maka oleh sebab itu Ibnu Muqaffa sangat menekankan oleh generasi setelahnya untuk bisa mempelajari dan mengetahui peninggalan karya-karya orang-orang sebelum kita, orang-orang sebelum mereka. Di fase tahalli, Ibnu Muqaffa menekankan pada akar permasalahan. Modal utama seseorang bisa melakukan akhlak yang baik, yaitu dengan at-tahalli bil ilmi, berhias diri dengan ilmu. Al-ilmu zainun li sahibihi fir rakhai wa munajjatun lahu fi syiddah. Ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya saat lapang dan penyelamat baginya saat kehimpitan. Tentu tidak semua ilmu bisa menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Mimma yadullu ala ilmil alim ma'rifatuhu bima yudriku minal umuri wa imsakuhu amma la yudrik. Di antara yang menunjukkan keilmuan orang yang berilmu adalah pengetahuannya terhadap perkara yang ia ketahui dan menahan diri dari perkara yang tidak diketahui. Wa tazyinuhu bil makarimi, serta menghiasi diri dengan kebaikan. Tentu ilmu yang bisa menjadi perhiasan bagi pemiliknya adalah ilmu yang tazyinuhu bil makarim, yang bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya dan kebaikan bagi masyarakat di sekelilingnya. Maka ketika orang-orang tahu kualitas keilmuan yang dimiliki, yang tercermin dari tindakan dan perbuatan yang ia lakukan, maka itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi dirinya di tengah-tengah masyarakat dan bukan merupakan suatu kesombongan. Setelah seseorang terlepas dari sifat takhalli bil ujubi, anil ujubi, dari sifat ujub dan bertahalli dengan ilmu yang dimiliki, maka di proses selanjutnya itu di tahap tajalli, Ibnu Muqaffa menekankan pada sikap ma'rifatullah, pembinaan jiwa diri, tubuh kita, alam pikiran kita untuk mengenal Allah dengan cara menyerahkan, dengan cara merenungkan, mentadabburi, bertafakkur makhluk ciptaannya. Wa mimma yadullu ala ma'rifatillah wa huwa sababul iman. Di antara hal yang menunjukkan sifat ma'rifatullah yang merupakan sebab keimanan
ayyuwakkila bil ghaibi likulli zahirin minad dunya saghirun aw kabirun ainan fahuwa yusrifuhu wa yuharrikuhu. Mengembalikan segala peristiwa yang terjadi di dunia, baik yang kecil atau yang besar, kepada satu sosok tidak terlihat yang mengatur dan menggerakkan. Faman kana mu'tabiran bil jalil min dzalika falyanzur ila samai. Barang siapa yang memikirkan hal-hal besar, hendaknya ia melihat langit, maka dia akan mengetahui bahwa ada Tuhan yang menggerakkan bintang-bintang dan mengatur urusannya. Wa man i'tabara bis-shaghir, adapun orang yang terbiasa memikirkan hal yang kecil, falyanzur ila habbatil khardali, hendaknya ia melihat pada biji sawi, faya'rifu anna laha mudabbiran, maka ia akan mengetahui bahwa ada yang menumbuhkan dan mengatur waktu tumbuh kembangnya dengan perantara tanah dan air. Dalam tahap ma'rifatullah atau tajalli dengan ma'rifatullah ini, Ibnu Muqaffa menekankan agar kita saling tafakkur dan mentadaburi ciptaan-ciptaannya, yang mana dalam ilmu tasawuf dikenal dengan wahdatus syuhud. Bagaimana semua ciptaan Allah, alam semesta ini menjadi syuhud, menjadi saksi bahwasanya di sana ada Sang Pencipta yang mengatur segalanya. Demikianlah terkait dengan nilai-nilai tasawuf akhlaki yang terdapat dalam kitab Al-Adabus Shaghir. Kesimpulan yang bisa didapatkan bahwasanya nilai-nilai moral itu bersumber dari apa saja, dari peradaban mana saja, terlepas dari agamanya apa saja, dan akal pikiran dan moral juga bisa bersumber dari akal pikiran yang jernih, sebagaimana kaum rasionalitas, sebagai rasional, dan juga bisa bersumber dari kitab suci, dan juga bisa bersumber dari rohani, latihan rohani seperti halnya dalam ilmu tasawuf. Namun yang penting adalah pentingnya kita mempelajari hikmah dari umat terdahulu untuk pembentukan hulu sebagai modal dalam pembentukan karakter bagi generasi penerus. Saran, penelitian ini adalah sifatnya literatur dan masih membutuhkan kajian lebih lanjut khususnya dalam internalisasi nilai-nilai moral kebajikan ini dalam kegiatan program pendidikan. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.